Baik, saat ini tim liputan Kominfo Majene sedang berada di gedung LPMP Rangas Majene, tepatnya di Aula Tamajara. Saat ini pada hari Kamis 22 April 2021 ada dua kegiatan di sini. Yang pertama, rapat koordinasi rencana aksi 2 penanganan stunting di Kabupaten Majene yang sudah dilaksanakan tadi pagi. Dan yang kedua, acara yang kedua adalah pembentukan forum desa lokus stunting di Kabupaten Majene. Sebentar kita akan berbincang-bincang dengan pihak-pihak yang terkait yang dapat sedikit menjelaskan tentang permasalahan stunting di Majene ini. Baik, saat ini tim liputan Kominfo sudah bersama dengan Pak Safrullah sebagai tim gugus tugas 1000 hari pertama kelahiran. Dan kita akan berbincang sehubungan dengan acara yang berlangsung hari ini di gedung LPMP Rangas Majene. Sebelum ke acara, Pak, kondisi stunting di Majene ini saat ini seperti apa? Kondisi stunting di Kabupaten Majene secara keseluruhan, istilahnya dari beberapa tahun, 3 tahun terakhir ini, alhamdulillah kita sudah sedikit mampu untuk melakukan penurunan yang dari 42 sehingga sampai 40, turun menjadi 40,2, dan pada tahun 2019 ke 2020 itu sudah berdasarkan data EPPBGMM yang dihimpun, yaitu mengalami penurunan sebesar 5,9% menjadi 34,3%. Kalau penanganan stunting ini sendiri di Kabupaten Majene sudah berlangsung berapa tahun? Untuk program penanganan stunting di Kabupaten Majene ini kita sudah jalan sejak 2018. Itu 2018 tersebut dimulai sejak Kabupaten Majene masuk dalam 100 kabupaten prioritas penanganan stunting. Kalau kondisi kita saat ini, kalau diibaratkan lampu itu apa, merah, kuning, atau hijau? Untuk secara kalau lampu kita masih masih merah kondisinya. Kenapa? Sekali lagi saya katakan bahwa Sulawesi Barat merupakan salah satu provinsi terbesar dalam penunjang maksud dalam artian menunjang angka prevalensi stunting. Kenapa? Karena Sulawesi Barat saat ini masih berada pada posisi kedua dengan angka prevalensi stunting terbesar. Tapi bagaimanapun itu sudah dari 2018 sudah penurunan, Pak. Ya, mulai dari 2018 sampai tahun ini di tahun 2021 tren prevalensi stunting di Kabupaten Majene itu alhamdulillah terus menurun, dan ini juga sudah ditandai dengan diperolehnya ditetapkannya Kabupaten Majene sebagai kabupaten dengan pelaksanaan kinerja penanganan stunting yang terbaik selama 2 tahun berturut-turut se-Sulbar. Sekarang kita ke acara yang dilaksanakan hari ini, Pak. Ya. Ini rapat koordinasi rencana aksi. Ya. Ini ada 2-nya. Ya. Jadi dalam 1 tahun itu berapa rakor seperti ini? Ya. Jadi dia bukan semuanya dalam bentuk rakor. Sebetulnya kabupaten ini merupakan salah satu aktivitas yang menjadi penilaian kinerja kita di kabupaten. Jadi dalam aksi konvergensi penanganan stunting itu ada 8 aksi, mulai dari analisis situasi, pemetaan program kegiatan, ketiga itu rembus stunting, keempat terkait kewenangan desa, kelima pelatihan kader pembangunan manusia, hingga sampai aksi ke-8 yaitu review akhir tahun terkait bagaimana pelayanan stunting aksi konvergensi stunting terintegrasi itu terlaksana di Kabupaten Majene. Jadi aksi 2. Jadi ini baru kita masuk kepada aksi 2. Aksi pertama aksi pertama itu sudah dilakukan di bulan Maret, di pertengahan Maret kemarin, yaitu di tempat di kantor Bapeda, yaitu terkait dengan analisis situasi atau aksi 1. Kalau di aksi 2 ini, Pak, apa titik beratnya? Karena ini merupakan aksi 2, yaitu pemetaan program kegiatan, sehingga tim gugus tugas dalam hal ini Bapeda bekerja sama dengan PPKB, Dinas Kesehatan, dan lainnya, itu sudah harus mengisi form yang tadi sudah kami bahasakan pada acara tadi. Form ini merupakan form yang harus diisi oleh semua stakeholder OPD terkait program kegiatan apa saja yang
mendukung dalam penanganan stunting ini. Berapa OPD itu Pak yang terkait? Kalau kita berbicara OPD terkait, sebetulnya semuanya saling terhubung. Tetapi untuk fokus penguatan OPD yang ada di web monitoring di Ditjen Bangda yang merupakan 20 determinan. 20 determinan ini merupakan 20 indikator yang dianggap jika indikator ini mampu diselesaikan, maka persoalan stunting di Kabupaten Majene itu selesai. 10 indikatornya itu adalah di sektor kesehatan. Kemudian lainnya itu ada 1 di sektor KB, 2 di sanitasi dan air bersih itu di PU, terkait kemudian di dinas pendidikan, kemudian di dinas sosial dan ketahanan pangan. Di samping kegiatan Rakor Rencana Aksi 2, dan ada juga acara pembentukan Forum Desa Lokus, Pak. Itu seperti apa itu acara? Ya, sebetulnya pembentukan Forum Desa Lokus ini merupakan bagi kami ini merupakan salah satu bentuk inisiasi, bentuk inovasi daerah untuk karena setiap tahunnya berdasarkan untuk daerah yang prioritas stunting ini yang ditetapkan oleh pusat seperti Kabupaten Majene itu diwajibkan untuk melakukan 8 aksi konvergensi tiap tahunnya. Sehingga di analisis situasi itu kami harus menarik lokus tiap tahunnya. Karena adanya beberapa desa kelurahan yang pertama masuk kemudian keluar lagi, kemudian ada lagi desa baru. Agar semua desa yang pernah menjadi atau masuk menjadi lokus stunting ini terbangun komunikasi dan koordinasi yang baik, bisa menjadi ajang silaturahmi, bisa menjadi sharing pengetahuan, bisa menjadi sharing inovasi dan program kegiatan yang diterapkan di desanya dan atau kelurahannya masing-masing. Maka inilah yang menginisiasi kami sehingga membentuk yang namanya Forum Desa Lokus Stunting. Jadi Forum Desa Lokasi Khusus atau Lokus Stunting ini adalah forum desa-desa untuk berkomunikasi terkait penanganan bagaimana model, strategi, dan program kegiatan dalam penanganan stunting. Bahwa salah satu juga ini kenapa banyak ada stunting itu kan faktor ekonomi. Tidak bisa kita sangka bahwa faktor ekonomi juga mempengaruhi stunting. Karena kurang ekonomi yang terbatas, masyarakat kita di samping kedesaannya makan yang bergizi, pokoknya faktor ekonomi juga ini sedikit. Ada peluang, tetapi kita tidak tahu kalau ada peluang. Jadi saya manfaatkan ini dan sampaikan kepada teman-teman desa yang lain. Siapa tahu ada potensi alam di desanya. Saya akan undang tanggal 4 untuk sama-sama kita dari kerjaan Bapak itu dari Yordan tidak salah arah tempur. Jadi tinggal kontak saja atau camatnya atau saya, kita akan duduk bersama bagaimana mengelola, bagaimana ini perdagangan tempur arang bisa kita laksanakan ke luar negeri. Itu dari saya ya. Terima kasih. Saya kira ada orang kaget. Jawaban pertama saya akan persilahkan kepada. Di dalam proses ini kita sudah lakukan intervensi, ya, pemberian tablet tambah darah. Ada namanya posyandu ceria. Di situ teman-teman di kesehatan sudah melakukan intervensi. Kemudian di 1000 APK ini sudah dilakukan. Alhamdulillah. Sekarang ini sudah ada salah satu pemberian vitamin enjen. Vitamin yang sudah tadi sampaikan, mikrovitamin. Tapi sebelumnya sudah ada juga pemberian tablet tambah darah yang wajib sebenarnya harus diberikan dapat itu untuk ibu hamil. Tapi kenyataannya kan cakupan kita ini kita kadang-kadang dapat petugas kesehatan sudah memberikan, tapi kadang tidak ada penolakan dan lain, jadi itu cakupannya tidak maksimal. Dana desa hampir seluruhnya habis hanya untuk penanganan COVID termasuk BLT karena ada perintah dari pusat bahwa harus dibayarkan BLT selama 9 bulan. Jadi itu memang bisa dipahami bahwa kalau pemerintah desa tidak bisa melakukan intervensi dana desa terhadap pencegahan stunting. Tetapi Pak Desa, untuk tahun 2021 ini ingat ada prioritas, tadi saya sudah sampaikan, ada prioritas penggunaan dana desa.
13 tahun 2020 untuk penggunaan dana desa tahun 2021. Salah satunya ada 3 poin. Yang pertama tadi pemulihan ekonomi, yang ketiga prioritas pembangunan nasional. Ya, yang mana prioritas pembangunan nasional sesuai kewenangan desa itu masuk salah satunya adalah pencegahan stunting. Nah, ini merupakan prioritas penggunaan dana desa. Dan untuk tahun ini barangkali ini juga merupakan salah satu mungkin bisa dikatakan inovasi dari DPPKB terkait dengan pengelolaan kampung KB. Kami dari Dinas DPPKB ini meminta data hasil analisis situasi yang sudah dipaparkan tadi, supaya ini bisa menjadi bahan teman-teman dalam pertemuan Pokja Kampung KB untuk dibahas di situ, karena di dalam Pokja itu semua unsur yang ada di desa itu semuanya terlibat. Jadi kami akan mengupayakan supaya itu yang utama dulu. Misalnya kenapa kok pemberian tablet MT-nya kurang, kemudian kenapa kunjungan posyandunya kurang, itu kita minta supaya Pokja bersama-sama memikirkan bagaimana atau kegiatan-kegiatan apa supaya semua masalah-masalah itu bisa teratasi. Itu mungkin. Ya, coba berdiri dulu. Siap ya? Siap ya? Pak Dinas Kesehatan, Bu BNPT, bagaimana nih orang? Luar biasa. Oke, terima kasih banyak. Selanjutnya yang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Tara Bahtiar dikukuhkan sebagai Ketua Forum Desa Lokus Stunting Kabupaten Bandung. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, para narasumber dan tim yang telah bekerja maksimal, saya ucapkan banyak terima kasih, dan seluruh camat dan seluruh kepala desa, lurah dan kepala PKM. Dan tadi saya sempat sampai di kepala PKM, ini juga ujung tombak kita ini. Ya, aplaus dulu untuk kepala PKM. Saya ucapkan banyak terima kasih atas keterlibatan kita semua. Saya hakul yakin kalau sudah semangat kita miliki, tinggal keputusan yang di atas yang belum dapat kita dapatkan. Insya Allah 2-3 tahun ke depan Majene beransur-ansur akan segera mendapatkan kondisi yang bagus. Insya Allah kita akan keluar dari persoalan stunting. Kita berdoa di bulan Ramadan ini yang punya berkah ini, mudah-mudahan pemerintah dan seluruh masyarakat tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya yang mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, kegiatan pembentukan Forum Desa Lokus Stunting tahun 2021 dengan ini kami nyatakan selesai. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim gugus 1000 APK dan Ketua gugus stunting Forum Ketua Forum Desa Lokus, Ketua Forum Desa Lokus Stunting. Oke, diulang ya. 1, 2, 3. Tim gugus 1000 APK Pemda Kabupaten Majene bersama Ketua Forum Desa Lokus Stunting bersama bersatu menghilangkan stunting di Kabupaten Majene. Siap. Oke, Cegah stunting itu penting. Demikian laporan tim liputan Kominfo Majene dari gedung LPMP Rangas Majene. Reporter Samad dan juru kamera Afif Maruf menginfokan.